Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-4. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini di dalam ibadah Minggu tanggal 21 Februari 2021 adalah menderita bersama Kristus. Sekali lagi, menderita bersama Kristus. Secara khusus, kitab 2 Timotius ini memiliki tema yang umum dari pasal pertama sampai kepada pasal yang terakhir adalah bertekun dengan ketabahan, kesetiaan kepada Tuhan dan kebenaran. Kitab ini ditulis sekitar tahun 67 saat Paulus sedang berada di dalam penjara yang berada di Roma. Ini merupakan surat terakhir yang Paulus saat itu tulis. Pada saat itu Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma, sehingga penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya tidak terelakkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khusus dalam bagian ini firman Tuhan menekankan kepada Timotius melalui Paulus agar Timotius tetap menjadi prajurit yang sejati, prajurit yang baik sebagai murid Kristus di dalam masa-masa kemurtatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di dalam kita merenungkan dan membaca firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bagaimana dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus ada harga yang harus kita bayar. Mungkin saat ini kehidupan kekristenan di tempat kita atau di negara kita tidak seperti yang terjadi pada waktu Timotius dan Paulus berada pada saat itu. Tetapi kita boleh belajar bagaimana kita boleh mengambil bagian ketika iman kita kepada Kristus harus kita pertanggungjawabkan, sekalipun tantangannya adalah penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini yang kita renungkan dan kita baca, kita dapat mempelajari 3 hal penting di tengah-tengah kita menderita bersama dengan Kristus. Kita menderita karena kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita dibenci, kita dianiaya, bahkan kita dikucilkan. Maka melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar 3 poin penting. Yang pertama di ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama di dalam kita mengiring dan beriman sungguh kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami tantangan oleh karena iman kita kepada Tuhan, maka kita harus tetap kuat karena kasih karunia Yesus Kristus. Kita harus tetap kuat. Itulah yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius.
walaupun saat itu mereka mengalami yang namanya penganiayaan yang sungguh luar biasa dari Kaisar Nero, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya mereka tetap kuat, supaya dia tetap kuat karena ada kasih karunia Tuhan Yesus. Apa itu kasih karunia Tuhan Yesus? Ada keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita, kepada Timotius, bahwa dia telah percaya kepada Tuhan, dan akibat dari kepercayaannya dia kepada Tuhan, maka dia mengalami aniaya oleh karena imannya. Dan ketika dia mati sekalipun, dia telah memperoleh anugerah keselamatan atau surga yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya dan saudara mungkin tidak mengalami yang namanya penganiayaan seperti yang dialami oleh Paulus dan juga Timotius serta jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Tetapi paling tidak di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak berdaya. Ada banyak hal-hal yang membuat hidup kita terasa tertekan. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa mari kita tetap kuatkan hati kita. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita beroleh anugerah keselamatan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apapun penderitaan yang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita tinggalkan Dia. Karena Dia adalah satu-satunya yang memberikan jaminan, yang memberikan kasih karunia kepada setiap kita yang percaya kepadanya, yaitu keselamatan kekal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang kedua, selain kita kuatkan hati kita, di situ Paulus menasihatkan kepada Timotius dan juga kita semua agar tetap mengerjakan firman Tuhan dan mengajak orang lain untuk mengajarkan pula firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perkembangan kekristenan yang begitu pesat di Roma, maka Kaisar Nero ingin menghancurkan, ingin mematahkan perkembangan itu, sehingga orang-orang Kristen dianiaya dan banyak orang menjadi murtad. Maka Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia boleh mempercayakan pengajaran yang dia telah terima daripadanya untuk dipercayakan kepada orang yang cakap mengajar, sehingga mereka boleh mengajar orang lain. Artinya, kita tarik dalam kehidupan kita hari ini, mari kita terus memberitakan firman Tuhan. Ketika saya dan saudara telah mendengarkan firman Tuhan dari setiap khotbah-khotbah minggu atau di media sosial, mari itu kita tanamkan dalam hati kita, kemudian kita lakukan. Selanjutnya kita ajarkan kepada orang lain, mulai dari keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, maupun yang ada di sekitar kita. Karena dengan begitu, orang boleh melihat bagaimana karya Kristus yang besar. Orang boleh mendengar bagaimana Injil Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kita, bukan berarti kita berhenti untuk mengajarkan firman Tuhan. Justru kita semakin giat untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam pergumulan kita yang kita hadapi, bukannya kita berlari daripada masalah itu, justru kita semakin memberitakan firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita semakin menerima berkat kekuatan daripada Tuhan. Dengan kita mengajarkan firman Tuhan dan kita mengalami firman Tuhan itu, sehingga orang boleh melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, sekalipun kita menderita, bahwa firman Tuhan terus tetap diberitakan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, atau poin yang terakhir di dalam ayat yang ketiga sampai keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan.
Yang ketiga adalah tetap setia dan tekun walaupun harus menderita. Situ Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius tetap setia, tetap kuat dalam melayani Tuhan, bahkan tekun sekalipun dia harus menderita. Bahkan jelas di situ dikatakan Paulus kepada Timotius agar Timotius ini tidak memikirkan persoalan-persoalan pribadinya, kehidupan kebutuhannya, tetapi justru dia mementingkan yang namanya keinginan daripada komandannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersedia menderita demi Kristus walaupun tantangannya begitu berat. Timotius diajak untuk tetap setia dan tekun. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati. Apapun penderitaan yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap setia dan tekun di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, di dalam kita melayani Dia, karena di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Percayalah, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan menerima mahkota kehidupan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita siap menderita bersama dengan Kristus? Mari kita tetap kuat karena ada kasih karunia daripada Tuhan. Mari kita tetap mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, dan kita tetap setia dan teguh sekalipun kita. Tuhan Yesus memberkati kita.